Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Fi nukmil qira'atana, kita lanjutkan pembacaan kita di kitab Ifadat Ahlil Iqbal As-Sadiqin bi fawaid min idah asrar ulumil muqarrabin. Jadi kemarin untuk menjadi seorang hamba Allah yang paripurna, yang dekat sama Allah Ta'ala, yang mempunyai derajat yang tinggi di sisi Allah, harus tahu cara pandang terhadap dirinya, bahwa kita senantiasa butuh sama Allah. Kita ikhlas nerima, ya, duduk di mana saja, mau di depan mau di belakang, kemudian mau mengerjakan urusannya sendiri, membawa barang-barang sendiri, kemudian tidak mikirin urusan jabatan, urusan kedudukan, dan merasa lebih tinggi daripada yang lain. Wabil khusus, jangan sampai bermaksud dengan amal perbuatannya, amal solehnya kepada selain Allah. Perhatian terhadap penampilannya, maksudnya apa? Jaga penampilan, jaga perbuatan, ucapan, jangan sampai nyakitin orang, ngeganggu orang. Ya, jangan sampai kita menyebabkan orang jadi minder, orang jadi malu gara-gara pakaian kita, gara-gara bicara kita. Ya, tadinya orang itu aman-aman saja, tadinya keluarganya adem, tadinya keluarganya tenang, tapi gara-gara kita komentari, kamu kok bisa ya hidup gitu-gitu aja, bisa gitu. Akhirnya jadi kepikiran yang enggak-enggak. Nah, ini bahaya nih, omongan kayak begini itu memprovokasi, ya, menyebabkan orang yang tadinya nggak kepingin jadi kepingin, adanya orang nggak inget jadi inget. Nah, ini semua gara-gara kelakuan kita yang nggak mikir, ya. Nah, para aulia salihin itu perhatian banget sama penampilannya. Ya, kalau beliau nyontohin, ya, gonta-ganti, nyontohin mewah, orang akhirnya melongo semua, ngiler semua, ya, kepingin semua. Ya. Orang yang nggak kenal dunia akhirnya ingat sama dunia gara-gara siapa? Akhirnya dia yang ditegur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berlaku bagi kita, ya, secara umum, secara khusus kita di rumah, ya, kita harus jaga, ya, cara bicara, cara sikap, tindak tanduk. Nah, itu nular ke anak, nular ke, ya, orang yang ada di sekitar kita. Wal yakun rahiman, al-wagar sakinah, jaga tenang, ya, adem, ada nangis rame, nah, diatasi dengan tenang, dengan baik. Nah, itu anak itu bisa mendeteksi, dia punya sensor kuat. Saya mau kemana? Ke abi, ke umi ini. Itu jiwanya yang bakal meraba. Hatinya siapa yang lebih tenang? Hatinya siapa yang sedang marah? Itu anak, dia punya hati itu bisa merasa. Kalau dia teriaknya umi, berarti yang habis dimarahin abinya. Kalau dia sama kakaknya, nanti teriaknya kemana? Ke abi apa ke umi? Nah, berarti yang lagi tenang uminya. Soalnya kalau ke umi nggak dimarahin. Nah, kalau dia abi, ya berarti kalau ke umi lagi dimarahin sama uminya. Kalau lagi yang tenang itu subhanallah, nggak bisa dibohongi. Ya, makanya kita harus punya ada sakinah, punya apa namanya, apa aja tar atau pecah, nah, jangan sampai mempengaruhi hati, gitu ya. Nah, itu aulia sholihin begitu. Wal yakun rahiman khamulan, senantiasa kasihan, senantiasa, nah, terus apa, jaga mimik muka, ya. Al basyashatu habalatul mawaddah wal ihtimal qabrul uyub. Ini semua akhlak yang tinggi, ya, nilainya tinggi. Allah jaballighna wa ayyakum wa yusahhilna wa ayyakum lil mutaba'ah wa tatbiq insyaallah. Moga-moga Allah mudahkan kita untuk mempraktekkan dan meniru, ya. Ditambahin lagi sekarang, faslun min akhlaqi ulil azmi. Fasal di antara akhlak-akhlaknya ulul azm.
Yang pertama as-sabr. Para anbiya wal mursalin yang bergelar ulul azm akhlaknya apa? Sabar. Li'annahu qalla ayyafutal 'abdu adan nas wal yakun haliman safuhan. Orang yang punya niatan kuat untuk baik, untuk dekat sama Allah harus punya sabar. Kenapa harus sabar? Sebab sedikit meleset dari seorang hamba nggak bakal ketinggalan. Seorang hamba pasti merasakan gangguannya manusia, diganggu sama orang dekat, sama orang jauh, sama orang yang dia kenal, sama yang nggak dikenal. Itu semuanya dihadapi dengan apa? Dengan sabar. Apa maksudnya sabar? Haliman sofuhan. Tetap mengambil kebijakan jalan yang terbaik, terus mudah melapangkan dada. Ya nggak apa-apa, ya khair. Awas, ulangi lagi, liatin tuh. Gitu. Susah itu jadi orang soleh. Kependem semua. Ada namanya tahammul. Kita mengingat kejelekan, mengingat lupain lah. Kalau bisa sofah, fa'fu, maafkan, wasfah. Ini beda antara memaafkan dengan as-safah. As-safah ini gak nyangkut di hati. Kalau kita nyangkut ya, bukan nyangkut lagi, bulet di situ. Sampai susah lagi baliknya. Ya kalau sudah ada masalah, susah. Alhamdulillah ini jadi numpuk akhirnya. Susah kita mendapatkan waridat, madat robbani karena sinyalnya di hati kita tertutup sama yang tadi, gangguan orang, ya, itu ujian. Nah, supaya kita bisa nyampe ke sana, caranya gimana? Fa'alaihi satu. Al-awwal alla yujazi musian bi isaatih fatafutuhu fadilatul ihsan. Caranya gimana? Ya sudah. Kalaupun ada orang yang jelek kepada kita, jangan dibalas orang yang jelek atas kejelekannya. Akhirnya satu dia sama aja kalau begitu. Ya, namanya orang baik ketemu orang baik tetap baik, bahkan lebih baik. Ketemu orang jelek tetap baik. Nggak ngaruh. Oh, dia mah nggak pernah ngasih. Ya udah, saya nggak ngasih. Ya, berarti sama aja kayak itu. Ya, kalau kita orang baik, ya kita yang memulai kebaikan walaupun yang lain memberikan hadiah kejelekan. Ya, kullun apa istilahnya? Kullun yukhriju ma indah. Masing-masing mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau ada hati, ada jiwa yang baik, ada tanah yang subur, yakhruju nabatuhu, pasti mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya. Walladzi khabutha, kalau ada tanah yang jelek, tandus, kering, la yakhruju illa nakida, enggak mengeluarkan apa-apa kecuali sampah, kotoran, ya, bikin masalah, bikin ruwet ada. Karena emang dalemannya kotor. Allah yughassilna. Ya, moga-moga Allah mencuci ya hati kita di bulan Ramadan, dibersihkan sama Allah. Harusnya mah bersihnya sejak Rejab. Rejab udah bersih, Sya'ban dicuci halus lagi. Ramadan tinggal diisi. Oh, hari pertama dapat maqam taubah, hari kedua maqam ini, hari ketiga terus. Sekarang nyampe sober. Sober dah. Gitu. Ya. Enggak ngebales. Fatafutuhu fadilatul ihsan, sehingga kalau dia ngebales akhirnya kehilangan fadilah berbuat baik. Nah, kalau bisa dia berbuat baik, kesempatan begitu ada orang berbuat jelek, kesempatan nih, saya lagi nemu pelatih ini, gitu aja. Orang yang lagi jelek sama kita anggap aja sebagai pelatih sabar. Kan enak itu. Ya, gara-gara ada dia kita jadi bisa latihan sabar. Kalau semua orang baik, kita sabar sama siapa?
Sabar sama siapa? Nah gitu. Kan Allah yarham Bayai Rifai Romli. Saya itu sengaja mau menikah sama Ning, putrinya Kiai. Nah, Masya Allah, gitu. Kata itu beneran apa enggak? Anggap aja latihan sabar. Tak jadiin pelatih saya. Masyayikh dulu begitu kisah-kisahnya. Nah, jadi itu mesti ya, setiap kita hidup sama siapa saja pasti nggak pernah kosong dari namanya gangguan, namanya usil dan sebagainya. Yang kedua caranya ayastasliha a'dahu bibad'ihim bisalam wal ihsan ilaihim wal yuqaddim lahumul hadiyah. Bagaimana memperbaiki orang yang jelek sama kita? Awali kita yang ngasih salam dulu, kita yang berbuat baik dulu. Dia belum minta maaf sama aneh, ya kagak bakal lah. Orang dia nggak ngerti ilmu, nggak ngerti adab ya. Tapi kalau kita yang punya ilmu, ngerti, ya kita dulu yang mulai salam. Wal ihsan ilaihim, kita dulu yang berbuat baik kepada mereka. Wal yuqaddim lahum hadiyah, plus kasih hadiah. Tidak hanya kita yang nyapa dulu, kita yang ngasih hadiah dulu. Ada ilmunya aulia sholihin al-muqarrabin seperti itu. Ya, itu selesai, orang langsung berubah krek. Nah, itu dakwah itu begitu. Kita ngelihat kemungkaran, orang berbuat jelek, kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, merubah dengan tangan tuh bawa hadiah maksudnya. Bukan merubah dengan kamplong kurang ajar lo. Bukan begitu, merubah dengan falyughayyirhu biyadi, ai ihmilil hadiyah lahu, ai bawain hadiah kepada mereka. Insyaallah Allah bakal merubahnya. Ya. Allah yuwaffiqna wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa yarzuqna wa iyyakum hadhil akhlaq ar-rafi'atil karimah. Moga-moga Allah memberi kita taufik untuk mengamalkannya dan menyampaikan kita ke akhlak-akhlak yang mulia yang tinggi ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.